Halo, Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Kali ini, program Kacamata mengambil tema Abuse of Power. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan kita, setiap anak-anaknya yang percaya, bahwa kita akan menjadi seorang pemimpin. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tentunya ini adalah kuasa yang luar biasa dari Tuhan ketika Tuhan sudah menunjuk kita menjadi pemimpin. Entah di keluarga, entah di lingkungan pekerjaan, entah di lingkungan pendidikan, dimanapun kita berada. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, saudara, seringkali kita sebagai seorang pemimpin merasa kekuatan atau kuasa atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita membuat kita lupa akan apa yang seharusnya kita lakukan. Seringkali kita menyalahgunakan kekuasaan kita, jabatan kita, posisi kita untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang sifatnya untuk mementingkan kepentingan kita pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Lalu bagaimana kacamata firman Tuhan melihat fenomena ini? Seharusnya seperti apa sih pemimpin yang berkenan di mata Tuhan? Mari saudara, saya akan ajak saudara sama-sama untuk belajar dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang hanya di program Kacamata. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kau terbaik bagiku. Firman Tuhan selalu mengatakan jangan hakimi. Jadi ketika kita cakap untuk menyesuaikan diri, akan timbul hubungan
timbul kepercayaan, timbul pengaruh. Dan kita akhirnya menjadi pemimpin orang-orang yang cakap memberikan pengaruh prinsip kerajaan sorga kepada orang-orang di sekitar kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang abuse of power, mempermainkan kuasa. Ya, setiap dari kita diberikan oleh Tuhan posisi pemimpin dimanapun kita berada. Pemimpin di keluarga, pemimpin di kalangan kita, komunitas, dan dimanapun kita berada. Mungkin juga di kantor Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus menjadi kiat-kiat seturut dengan firman Tuhan untuk kita lakukan yang terbaik dan memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Alkitab mengatakan begini, Markus pasal yang ke-10 ayat 44 mengatakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Wow. Kalau mau jadi terkemuka, jadilah hamba. Ya. Kemudian Alkitab juga mengatakan hal ini. Ya, dia mengatakan begini, di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Satu sisi kita dikatakan sebagai hamba, yang satu sisi juga kita sebagai imamat rajani. Nah, kemudian pastinya kita bingung, nih mau yang mana nih gitu ya. Oke, prinsipnya begini. Di dalam semua kehidupan ini kita adalah hamba di dalam hati. Rajaninya adalah sikap dan tindakan di luar. Dengan kata lain begini, lakukan semuanya dengan luar biasa. Lakukan semua karya dan panggilan Tuhan dalam hidup ini dengan profesional, dengan prinsip kerajaan sorga. Itu rajani. Tetapi dalam melakukan itu semuanya, jangan lupa sikap hati harus hamba. Ketika ini dibalik, ini bahaya. Ketika dibalik, ya hatinya rajani, sikapnya hamba, itu bahaya. Seolah-olah dari luar kayaknya, oh iya nggak apa-apa, iya terima kasih, tapi di balik itu semuanya gosipin orang, kemudian gampang sakit hati, sombong dan seterusnya. Jangan dibalik, nggak bisa dibalik. Ya, sikapnya rajani, lakukan dengan prinsip kerajaan profesional, hatinya hamba. Ketika itu yang dilakukan, makanya di dalam semua profesi kehidupan kepemimpinan kita akan berhasil. Contohnya gini. Saya mendidik kedua anak saya dengan prinsip kasih karunia. Karena Alkitab mengatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bukan di dalam yang lain. Bukan di Injil yang lain. Nggak ada Injil kemakmuran. Injil kasih karunia. Supaya apa? Supaya kamu tidak tersesat. Supaya kamu tidak kehilangan pegangan. Itu Alkitab katakan begitu. Itu sebabnya didiklah orang-orang di sekitar kita. Baik itu anak, baik itu komunitas yang kita diberikan sama Tuhan. Bahkan kantor kita, tempat usaha kita, pekerjaan kita, didiklah dengan kasih karunia. Caranya bagaimana? Caranya gini. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya memakai sebuah metode merangkul. Ini kasih karunia. Bukan begini. Ini hukum Taurat. Ya, supaya gampang dimengerti. Kan biasanya kalau anak kecil nakal dimarahinnya begini ya. Marah-marahinnya begini lagi. Anak siapa kamu? Anaknya bingung. Ya anak kamu lah, kok nanya sama saya. Anaknya bingung. Kurang ajar kamu, nggak boleh begini. Terus udah gitu, udah nggak dikasih solusi. Dia bingung, cuman dimarah-marahin aja. Ketika anak saya dulu berkelahi di sekolah, dia pulang, yang saya lakukan adalah saya berjongkok di depan dia, saya peluk dan saya rangkul, dan ini perkataan saya. Dek, apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu tidak mengulangi ini lagi? Langsung di saat itu dia sadar bahwa saya ada di pihak dia. Tuhan ada di pihak kita. Dia tidak menghakimi, tidak menghukum kita. There is no condemnation. Sudah selesai di kayu salib. Ketika saya lakukan itu kepada dia, kemudian ketika dia sadar saya di pihak dia, saya tanya sama dia, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan kalau ini terjadi lagi? Dia dengan mudahnya langsung memilih hukumannya. Ya udah nanti Dedi ambil aja deh mainan aku yang ini, yang itu, yang ini kalau aku berbuat ini lagi. Atau Dedi jangan ajak aku pergi ke sini, ke situ, ke sini kalau aku berbuat ini lagi. Ke tempat-tempat yang aku suka misalnya. Grounded. Ketika terjadi lagi, dia konsekuensi, dia terima hukumannya yang dia sudah pilih dan dia tidak sakit hati dengan orang tuanya. Alhasil yang terjadi apa? Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia.
ketika saya dan istri saya tidak di rumah, mereka tidak berbuat nakal bukan karena mereka takut dengan kami, mereka tidak berbuat nakal karena mereka menghormati orang tuanya. Itu arti daripada takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah bukan ketakutan sama Tuhan, tapi reverent atau menghormati Tuhan. Jangan menciptakan sosok kepemimpinan yang menakutkan. Dimanapun kita menciptakan sosok menakutkan, kita tidak akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu bahaya. That's very dangerous. Ingat prinsip ini, dan ini yang Yesus ajarkan. Dia turun dari tahtanya, menjadi sama seperti manusia. Alkitab katakan begitu. Itu namanya toleransi. Ya, itu artinya begini, saya menyesuaikan diri untuk supaya meraih sebuah hubungan. Penyesuaian diri akan menghasilkan hubungan. Oke. Setelah ada hubungan, ya, itu akan melahirkan sesuatu yang namanya trust atau kepercayaan. Di level yang paling tinggi, ketika itu semua sudah terjadi dengan konsisten, level paling tinggi namanya influence, atau saya bisa memberikan pengaruh kepada orang itu. Contoh, ada seorang pria yang suka dengan seorang wanita, dan wanita ini suka makan bakso. Prianya nggak suka makan bakso. Tapi bagaimana caranya supaya mendapatkan hubungan dengan wanita ini? Pria ini nemenin wanita ini untuk makan bakso. Wanitanya kerap kali katakan begini, kamu kan nggak suka makan bakso, kok kamu temenin aku terus? Nggak apa-apa, aku duduk di sini, yang penting memandangi wajahmu sambil minum teh botol udah cukup. Wah, gombal banget lah. Penyesuaian diri toh. Alhasil setelah beberapa bulan, orang Jakarta bilangnya ditembak, bukan didor. Ditembak tuh artinya dinyatakan cintanya kepada wanita ini, dan wanitanya terima, dan lahirlah sebuah hubungan. Penyesuaian diri melahirkan hubungan. Wah, ditemenin terus tuh, sampai 1 tahun lebih ditemenin makan bakso terus. Timbul yang level namanya kepercayaan, trust. Akhirnya di level yang paling tinggi terjadi ketika pria ini ngomong begini, kamu mau nggak nikah sama saya? Wah, mau deh, kamu setia banget nemenin aku makan bakso selama ini. Wanita ini dipengaruhi oleh pria ini untuk menikah dengannya. Akhirnya mereka menikah. Di resepsinya mereka menyuguhkan makanan bakso untuk para hadirin. Mereka dikaruniai anak-anak, dan mereka juga memberikan anak-anaknya makanan bakso sehari-harinya. Ini adalah kisah antara saya dan istri saya. Saya nggak suka makan bakso, istri saya suka makan bakso. Dan saya dapati dia dengan salah satu caranya adalah temenin dia makan bakso. Yang Yesus lakukan adalah dia turun dari tahtanya, menyerupai sama seperti manusia. Bukan sama seperti manusia itu adalah toleransi. Bukan sama melakukan apa yang manusia lakukan. Bukan, sama seperti. Itu yang Paulus katakan. Aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka bisa mendengarkan Injil. Menjadi seperti bukan menjadi. Menjadi seperti adalah toleransi. Sama seperti ketika saya berbahasa kepada anak kecil. Kalau saya ngomong gini sama anak kecil, ngomongnya kan gini, halo, namanya siapa? Saya bukan menjadi anak kecil, saya menjadi seperti anak kecil. Itu toleransi. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan saya. Bahasa itu nggak bisa saya pakai sama istri saya. Halo sayang, namanya siapa? Nggak bisa. Kamu makan apa sih? Kok jadi aneh begini? Bahasa itu untuk anak kecil. Jadi minta hikmat sama Tuhan. Bahasa apa yang harus saya pakai untuk anak saya, untuk karyawan saya, untuk komunitas saya, teman saya, bahkan teman saya yang belum kenal Yesus. Bahasa apa yang harus saya pakai? Firman Tuhan selalu mengatakan jangan hakimi. Jadi ketika kita cakap untuk menyesuaikan diri, akan timbul hubungan, timbul kepercayaan, timbul pengaruh. Dan kita akhirnya menjadi pemimpin orang-orang yang cakap memberikan pengaruh prinsip kerajaan sorga kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya ketika kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita juga bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, kita menciptakan sebuah komunitas yang sangat-sangat mencintai Tuhan dan mengerti prinsip kerajaan sorga. Dan yang paling utama, lakukan ini di mana? Di rumah kita masing-masing. Itu adalah tempat terpenting yang Tuhan berikan dan titipkan dalam setiap kehidupan kita. Biarkan saya berdoa, dan kita menerima kuasa Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa dalam hidup sehari-hari. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap yang menonton pada hari ini hidup mereka diubahkan Tuhan. Untuk para bapak, untuk para pemimpin, untuk para orang-orang yang diberikan tanggung jawab
untuk memimpin komunitas dimanapun kami berada, di tempat pelayanan kami bahkan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri kami dan mengerti bahwa kami memiliki sebuah pengaruh prinsip kerajaan surga yang harus kami tularkan kepada orang-orang di sekitar kami. Berikan kami Tuhan prinsip kasih karunia Tuhan untuk supaya mereka bisa melihat the grace of God, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan menjadi manusia-manusia yang melakukan segala sesuatu dengan rajani dan memiliki hati yang mempunyai sikap seorang hamba. Dan itulah yang Engkau mau supaya kami bisa memperbesar prinsip kerajaan surga dan membagikan siapa itu Yesus kepada dunia ini. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menerima firman kebenaran ini. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Billy Lantang yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita semua di program Kacamata kali ini. Ada satu hal yang menarik, saudara, bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi seorang pemimpin, kita dituntut untuk bisa melayani, untuk bisa mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang jauh lebih luas. Jadi saudara, ketika Tuhan mempercayakan kita untuk memimpin suatu posisi tertentu atau memimpin suatu kelompok tertentu, maka kita harus ingat bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus punya hati yang mau melayani. Dan jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita justru menyalahgunakan kekuasaan yang kita punya untuk kepentingan kita pribadi atau untuk membela kelompok tertentu saja. Jadi mari saudara, kita mau belajar sama-sama untuk menjadi pemimpin yang berkenan di mata Tuhan. Saya Peter Chandra harus pamit dulu saudara di program Kacamata kali ini. Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. See you on the next week. God bless you. Hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya Kau selalu